Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati selalu. Renungan pada pagi hari ini berjudul Praying with Open Hands. Dalam bahasa Indonesia artinya berdoa dengan tangan terbuka. Sebuah kutipan yang terambil dari buku karya Henry J. M. Newman berjudul With Open Hands berkata, "The resistance to praying is like the resistance of tightly clenched fists. This image shows a tension, a desire to cling tightly to yourself, a greediness which betrays fear." Artinya, penolakan untuk berdoa sama seperti perlawanan dari kepalan tangan yang terkepal erat. Gambaran ini menunjukkan ketegangan, keinginan untuk melekat erat pada diri sendiri, keserakahan yang mengingkari rasa takut. Hal ini merujuk kepada kepalan tangan yang tak rela melepaskan atau memasrahkan hidup kita seutuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Tentunya, hal ini mencerminkan kecenderungan manusiawi kita di mana segala keinginan atau kepuasan kita adalah dalam memiliki kuasa atau kontrol sepenuhnya akan arah dan tujuan hidup kita. Kedamaian yang hanya bisa diperoleh jika target finansial kita tercapai, lulus tepat waktu, menikah tepat waktu, dan target-target yang lainnya. Sayangnya, kehidupan kita tidak selalu mulus. Dan oleh karena itu, kita memasrahkan dan bergantung pada skema yang kita buat sendiri, yaitu plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Kendati demikian, hal-hal yang terjadi tak selalu bisa diselamatkan oleh plan-plan tersebut. Angin dan terpaan badai boleh mengombang-ambingkan kapal kita dan menghalangi, meluruskan, atau justru mengubah total arah kapal kita. Tetapi kita bisa selalu berlindung pada nahkoda yang kekal, yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ya, rencana Allah bukan rencana kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan, dan cara kita bukan cara Tuhan. Ketika kita merasa doa-doa kita tak kunjung dikabulkan, atau Tuhan menempatkan kita pada situasi yang tidak kita mengerti dan sukai, yakinlah bahwa Allah tahu betul apa yang sedang Ia lakukan dan apa yang Ia kerjakan, betapapun misteriusnya itu dan sulit untuk kita selamat dengan akal budi kita. Rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin Ia ingin kita untuk menyelesaikan isu-isu pribadi kita. Mungkin Ia ingin kita berproses untuk berpikir dan berperilaku lebih dewasa. Mungkin Ia juga sedang mengerjakan segala sesuatu yang ada di luar kendali kita untuk kebaikan kita pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Apapun itu, Allah
hanya meminta dua hal dari diri kita, yaitu iman penuh dan ketaatan di dalam masa penantian kita. Mazmur 145 ayat 16 berkata, Engkau membuka tanganmu, Engkau memuaskan hasrat semua makhluk hidup. Tentunya, berkat Tuhan ini, segala kedamaian, kepuasan, dan jawaban atas segala pergumulan kita hanya bisa kita terima, hanya bisa kita alami jika kita sungguh-sungguh merelakan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita dengan berdoa, dengan tangan yang terbuka. Saudara-saudara sekalian, mari berefleksi. Siapkah saudara untuk berdoa dengan tangan terbuka? Siapkah saudara untuk berserah penuh dan menyambut tangan Allah untuk berkarya dan memimpin kehidupan saudara? Siapkah saudara untuk mengimani dan menaati Allah? Pakailah waktu penantian saudara dengan bijaksana. Setialah pada perkara kecil. Jalani hari-hari saudara dengan iman teguh bahwa Allah adalah nahkoda kehidupan kita dan rancangannya adalah yang terbaik. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berserah, percaya, dan taat kepadanya dalam masa-masa penantian kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, penulis cerita kehidupan kita semua yang agung. Pagi ini kami diingatkan bahwa kami tidak perlu memiliki setiap jawaban untuk pergumulan kami. Kami diingatkan bahwa kami tak perlu tahu gambaran besar dari kehidupan kami. Pagi ini kami juga diingatkan bahwa Engkau hanya memohon, hanya meminta dua hal dari kami, yaitu iman yang teguh kepada rancangan-Mu, serta ketaatan dalam masa-masa pergumulan dan penantian kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa menyerahkan kehidupan kami, agar apapun yang kami harapkan, apapun yang kami inginkan Tuhan, pada akhirnya biarlah itu semua boleh selaras dengan kehendak-Mu saja. Berkaryalah dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami ingin terus bisa berdoa dengan tangan yang terbuka, sehingga Engkau betul-betul bisa berkarya dalam kehidupan kami, dan menjadikan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menghargai dan bersyukur untuk setiap hal-hal kecil yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, yang boleh membentuk pribadi kami sehingga kami boleh menjadi lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami landasi hari ini dan masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami naikkan doa yang tidak sempurna ini. Amin.